Halo teman-teman, hari ini kita juga akan membahas perusahaan yang akan segera membagikan dividen yang sangat jumbo, ya, yakni adalah Bank Mega Tbk dengan kode emiten MEGA. Soalnya tadi saya bilang bahwa dividennya itu sangat mega, karena mega itu berarti besar, mega. Karena memang dividen yang akan mereka bagikan pada kali ini cukup besar, ya, yakni sebesar 2,8 triliun rupiah. Besar banget, yakni sebesar Rp402 per lembar saham. Dengan kabinetnya tanggal 9 Maret 2022. Berarti hari Rabu nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil keputusan ikut dividennya atau tidak, boleh nanti dipertimbangkan. Kalau saya hitung-hitung sih dividennya itu sebesar 2%-an. Ya, jadi masih kecil bagi saya karena yang lebih nendang itu setidaknya dividennya itu sebesar 10% ke atas, ya. Seperti perusahaan-perusahaan batu bara ya, kayak PTBA, ITMG, itu kalau mereka bagi dividen itu jumbo banget, mega banget. Tapi untuk yang Bank Mega ini sepertinya masih kurang mega sih. Tapi nggak apa-apa karena mereka membagikan sebesar 69 laba mereka pada tahun 2021. Jadi bisa patut diapresiasi sih. Jadi bagi teman-teman boleh nih jadi pertimbangan. Ya, sebesar 2,8 triliun rupiah untuk dividen mereka kali ini, ya. Karena itu mari kita bahas sama-sama tentang Bank Mega ini. Kita lihat dari websitenya ini sih, mereka ini pertama-tama bukanlah perusahaan daripada PT Mega Corpora, tapi mereka diakuisisi oleh PT Mega Corpora. Pada awalnya mereka didirikan oleh sebuah keluarga, ya, berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1969, ya. Akhirnya mereka berkembang dan akhirnya tahun 1996 mereka diambil alih oleh Para Group, PT Para Global Investindo dan PT Pararekan Investama, sebuah holding company milik pengusaha nasional yaitu Bapak Chairul Tanjung, ya. Kita kenal dari Bapak Chairul Tanjung itu memiliki perusahaan media. Lalu ada banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya seperti Transmart dan lain-lain, ya. Dan ini salah satu perusahaannya, yakni adalah Mega. Gitu teman-teman, ya. Selanjutnya Para Group berubah nama menjadi CT Corpora. Ya, lalu kapan sih mereka melakukan IPO? Nah, ini Bank Mega cukup menarik karena pada saat krisis tahun 1998, mereka adalah salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis, tapi tumbuh dan terus tanpa bantuan pemerintah. Mantap, bersama-sama dengan bank-bank asing yang berada di Indonesia. Ya, lalu pada tahun 2000 mereka mengubah nama dari Mega Bank menjadi Bank Mega. Kalau kita lihat memang sederhana, tapi psikologinya itu kena banget karena dengan mengganti urutannya ini jadi lebih nasionalis, ya. Kalau Mega Bank itu kan terkesan kayak perusahaan asing, tapi kalau Bank Mega, nah itu lebih Indonesia karena memang susunan daripada bahasa Indonesia memang kadang-kadang terbalik bahasa Inggris, ya. Dan bukan hanya itu teman-teman, ya. Pada tahun itu juga mereka melakukan IPO tahun 2000 yang sehingga mereka dapat menghimpun dana yang cukup banyak sehingga mereka dapat terus bertumbuh, ya. Jadi begitulah tentang Bank Mega. Jadi bagaimana bisnis daripada Bank Mega ini sendiri? Seperti yang kita tahu, bank itu selalu dibutuhkan oleh orang banyak, ya, karena memang bank ini bisa dibilang sebagai kunci dari sebuah ekonomi. Mereka bisa mengamankan ekonomi supaya tidak tumbuh terlalu agresif sehingga menyebabkan krisis yang jatuh sakit banget, tapi mereka juga dapat menggairahkan ekonomi ketika lagi lesu, pas ada krisis mereka dapat meningkatkannya dalam taraf yang wajar sih, karena memang mereka bekerja sama dengan pemerintah bank ini. Nah, paket-paketnya itu banyak banget sama seperti BPTN yang kita bahas sebelumnya. Itu ada personal, ada bisnis dan lain-lain. Jadi ya kita tahulah tentang bank lah, ya. Kita pinjam uang dengan jaminan tertentu sehingga bank meminjamkan uang. Nah, uang itu kita bisa pakai untuk konsumsi atau untuk yang produktivitas. Nah, yang lebih baik sih yang produktivitas karena dengan produktivitas maka uang yang kita pinjam itu bisa kita bayar beserta bunga-bunganya dan kita juga dapat mendapatkan hasil daripada pinjaman kita. Misalnya kita pinjam 100 juta dari bank dengan jaminan mungkin rumah kita. Nah, dari 100 juta itu kita bikin bisnis, misalnya bisnis cilok. Nah, dari cilok inilah berkembang, menghasilkan, bisa bayar bunga dan lain-lain. Sehingga dari pinjam itu juga dia dapat lebih produktif. Tapi juga harus ada dana darurat sama seperti yang saya bilang di video BPTN, ya. Karena memang penting untuk menjaga risiko.
Nah, jadi untuk Bank Mega ini juga seharusnya bisnisnya aman sih teman-teman, karena dibutuhkan oleh orang banyak dan harus ingat dana darurat. Lalu sekarang kita sudah berkenalan dengan bisnis daripada Bank Mega yang pastinya aman dan juga dibutuhkan, jadi is okay. Lalu selanjutnya kita akan lihat fundamentalnya di RTI Bisnis. Di sini kita lihat ada dua pemegang saham yang memegang perusahaan ini selain publik ya. Dengan posisi publik cukup aman sebesar 36% aman, dengan PT Mega Corpora sebesar 58% ya. Jadi kita lihat dulu PT Mega Corpora. Jadi Mega Korporasi aman-aman aja, tidak ada berita pora ini, jadi aman. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada Bank Mega ini yang cukup meningkat signifikannya dari tahun 2018. Laba mereka meningkat terus sampai 2021 pun meskipun ada krisis pandemi, mereka tetap naik. Dan juga dividend payment ratio-nya juga cukup mantap. Kita lihat fundamentalnya di sini operating profit lebih kecil daripada net profit ya. Ya, perlu ditingkatkan lagi sih operatingnya. Dengan PER-nya 19 kali udah cukup mahal, dengan PBP-nya juga mahal banget. Mega mahal, yakni 4 kali lipat. Jadi cukup mahal teman-teman, dengan operating profit margin 38%. Nice. Net profit margin 38% juga. Jadi cukup bagus juga, dengan quick ratio-nya 108%. Mega ini memang pertumbuhannya bagus banget karena memang ekosistemnya juga bagus banget. Masuk ke dalam ekosistem daripada Bapak Tai Cairo Tanjung yang buka Transmart, lalu ada lagi media dan lain-lain, sehingga Mega ini terbantu banget sih. Tapi PR-nya udah cukup mahal, PBV-nya apalagi 4 kali lipat. Jadi untuk Bank Mega ini bagaimana? Ya, pertama kita cek dulu turnover-nya sih. Turnover-nya juga cukup aman sebesar 2,8 miliar rupiah. Salah satu yang menjadi pertimbangan saya adalah valuasinya yang udah cukup mahal. Jadi untuk sementara saya akan skip dulu untuk Bank Mega ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin mempertimbangkan tentang dividennya, boleh dengan dividennya sebesar 2%-an. Apakah menarik bagi teman-teman? Silakan pertimbangkan. Demikian tentang pembahasan Mega, bank yang berada dalam ekosistem daripada Transmedia, Transcorp, dan lain-lain, yang akan segera membagikan dividen sebesar 2,8 triliun rupiah atau sebesar 400 rupiah per lembar saham. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.